Di film Amazing Spider-Man 2, Peter Parker kembali beraksi melawan para penjahat di kota New York dan melawan 3 musuh besar. Di antaranya adalah Electro, Green Goblin, dan Rhino, si manusia badak. Penasaran? Simak terus videonya. Halo Sobat Gudang Gandum, masih tetap bersama kami Bang Jawek selaku admin Gudang Gandum. Kali ini kita akan bahas alur cerita film Amazing Spider-Man 2 yang merupakan sequel dari seri pertamanya. Oke, langsung saja tanpa perlu panjang lebar lagi. Jangan lupa sediakan cemilan kerupuk, secangkir kopi hitam, jangan diaduk, kental-kental dan kopi. Maaf, ceplosan. Alur cerita film dimulai flashback menampilkan kedua orang tua Peter Parker, yaitu ayahnya Richard Parker dan ibunya bernama Mary. Saat Peter Parker masih kecil, ia ditinggal oleh kedua orang tuanya dan dititipkan kepada Bibi May. Ternyata kedua orang tuanya pergi menggunakan pesawat demi menyelamatkan Peter Parker dan data hasil penelitian miliknya setelah aksesnya diblokir di sebuah perusahaan penelitian Oscorp. Di dalam pesawat itu ternyata orang suruhan Oscorp mencoba merebut data penelitian Richard, namun gagal. Data hasil riset penelitian itu berhasil diselamatkan dan ditransfer ke Roosevelt di stasiun kereta bawah tanah. Tak lama kemudian pesawat itu pun meledak dan terjatuh. Di sini kedua orang tua Peter Parker meninggal. Kemudian adegan berpindah ketika Peter Parker yang sudah menggunakan kostum kerjanya siap membantu polisi mengejar kriminal yang bernama Alexei yang membajak truk Oscorp berisi radioaktif yang bernama plutonium. Di tengah jalan terlihat seorang yang sedang mengambil barang-barangnya yang jatuh di tengah jalan. Hampir saja tertabrak, Spider-Man berhasil menyelamatkan orang tersebut. Dia bernama Max dan menjadi fans fanatiknya Spider-Man karena baru kali ini ia diselamatkan olehnya. Lalu Gwen, pacar Peter Parker, meneleponnya bahwa acara kelulusan sekolahnya sudah dimulai. Peter mengabarkan kepada Gwen bahwa ia akan sampai di sana tidak akan lama lagi. Tiba-tiba Peter berhalusinasi melihat ayahnya Gwen yang telah tewas berada di dalam mobil polisi. Kemudian Spider-Man merebut kembali semua radioaktif plutonium yang dicuri oleh Alexei dan para penjahat itu pun berhasil diringkus. Saat seremoni kelulusannya hampir selesai, tiba-tiba Peter Parker datang terlambat mengenakan celana pendek dan memberikan selamat kepada Gwen karena terpilih sebagai siswi terbaik. Buset, kagak ada malunya nih orang. Maaf, ceplosan. Gwen mengajak Peter makan malam bersama keluarganya. Tapi lagi-lagi Peter berhalusinasi melihat ayah Gwen kembali, seakan memberikan pertanda bahwa Peter harus menjauh dari Gwen agar ia tidak terlibat dari bahaya. Saat Gwen mengadakan acara makan malam bersama keluarganya, Peter memutuskan tidak mau ikut dalam acara makan malam tersebut. Peter seakan mempunyai rasa bersalah kepada ayahnya yang telah tewas. Lalu seketika Gwen memutuskan status hubungannya dengan Peter. Peter tampak kecewa, apalagi ditambah dengan kehadiran Spider-Man yang memicu perdebatan nasional. Keberadaannya memicu pro dan kontra di masyarakat. Ada yang mengatakan ia terlalu ikut campur dalam melawan kejahatan, dan ada pula ia merupakan harapan warga sekitar. Meskipun demikian, Spider-Man tetap menolong orang-orang walau dalam keadaan sakit. Ia juga menolong George, seorang anak kecil yang dibully oleh teman-temannya. Cerita berlanjut kepada Max yang hari itu merupakan hari ulang tahunnya. Ia beraktivitas seperti biasa sebagai teknisi listrik di perusahaan Oscorp dan sempat bertemu dengan Gwen. Max bercerita bahwa Spider-Man merupakan orang yang luar biasa dan pengalamannya bertemu langsung oleh Spider-Man tidak pernah ia lupakan. Namun sial, di hari itu ia juga mendapatkan tugas lembur yang tidak mengenakan. Ketika semua orang sudah pulang, ia malah disuruh untuk memperbaiki listrik di tempat kerjanya.
Kerusakan tersebut berada di sebuah lab genomika bioelektrogenesis tenaga listrik Blood. Ternyata perusahaan Oscorp sedang mengembangkan jaringan listrik elektromagnetik yang akan mengubah gardu tua menjadi hidroelektrik. Ngerti kagak bos? Sama gua juga kagak ngerti. Maaf keceplosan. Lanjut. Max mencoba memasang instalasi kabel yang terlepas dan ia mencoba memasangnya, namun sayang ternyata ia kesetrum dan terjatuh ke dalam kolam tersebut. Ia disengat oleh kumpulan belut yang ganas tersebut serta kolam itu pun meledak. Kematian Max ternyata ditutupi oleh salah satu dewan perusahaan Oscorp dan namanya telah dihapuskan. Ternyata insiden tersebut di masa depan akan dimanfaatkan oleh mereka untuk mengambil alih perusahaan Oscorp. Cerita kita geser sedikit kepada Harry Osborn. Ayahnya pendiri perusahaan Oscorp terlihat sekarat yang sedang terbaring di tempat tidur. Ia mengalami penyakit yang langka dan menular secara turun-temurun termasuk kepada Harry. Mengingat umur sang ayah tidak akan lama lagi, ia menyerahkan warisan kepada Harry berupa hasil penelitian terbesarnya yang telah ia capai. Tak lama kemudian, Norman Osborn meninggal dan Harry memimpin perusahaan Oscorp menggantikan sang ayah. Tampaknya Harry memimpin perusahaan itu bak orang yang sombong dan terlihat ada beberapa dewan yang tidak suka dengan gaya kepemimpinannya karena semua dewan harus bekerja di bawah sekretaris cantiknya yang bernama Felicia. Mendengar kabar kematian ayah Harry, Peter yang merupakan teman kecilnya segera menemui Harry untuk mengucapkan bela sungkawa. Ia kemudian mengobrol santai dan Peter menceritakan setelah kelulusannya ia bekerja sebagai fotografer Spider-Man. Lalu di hari selanjutnya, tepat pada malam hari, ternyata Max tidaklah mati. Kemudian ia bangkit dan Max berubah seperti menjadi listrik yang berjalan, serta seluruh tubuhnya tercipta dari aliran listrik. Ia selalu haus akan aliran tersebut. Di tengah kota, Max tidak peduli terhadap orang-orang di sekitarnya. Ia yang kelaparan segera menghisap aliran listrik tersebut dan timbullah kekacauan serta ketakutan di tengah-tengah kota. Banyak polisi yang datang untuk menenangkan kekacauan tersebut. Max berkata bahwa kejadian ini bukanlah salahnya dan sontak saja wajah Max terlihat di sudut kota dan ia terlihat marah. Polisi yang sedang mengepung Max semua terlempar olehnya. Peter Parker yang kebetulan tidak jauh dari tempat kejadian segera membantu para polisi untuk menenangkan kekacauan dengan menggunakan toa. Pengeras suara maksudnya bos. Max barulah menyadari bahwa yang memanggilnya adalah Spider-Man. Ia merasa sangat senang karena idolanya masih mengingatnya. Spider-Man hampir saja berhasil menenangkan Max, tetapi tiba-tiba Max ditembak dan dia berkata bahwa Spider-Man telah menjebaknya. Max yang semula menjadi fans fanatiknya kemudian berubah menjadi orang yang paling ia benci kepada Spider-Man. Kemudian Max Dillon mengamuk. Alat listrik ternyata membuat alat jaring laba-laba Spider-Man rusak dan tidak bisa menandingi kekuatan fansnya. Namun Spider-Man tidak kehilangan akal. Ia menembakkan water cannon dengan bantuan para pemadam kebakaran. Max pun akhirnya tersungkur dan ia langsung diamankan. Ia dibawa ke sebuah laboratorium penjara khusus milik pemerintah. Di sana Max dikerangkeng untuk diteliti atau lebih tepatnya disiksa dan Max mendeklarasikan dirinya sebagai Electro. Lalu adegan kita lompat kepada Peter Parker yang berada di perusahaan milik Harry. Dan kebetulan Harry mengenal Gwen sebagai pacar Peter yang bekerja di perusahaan Oscorp. Tapi masih magang bos, maaf. Lalu Harry memaksa kepada Peter untuk mengundang Spider-Man bertemu dengan Harry untuk meminta darahnya karena Harry semakin sekarat. Awalnya Peter enggan dikarenakan akan semakin memperburuk kesehatan Harry. Tetapi Peter berusaha untuk menyanggupinya. Peter lalu membantu Gwen yang sedang dikejar oleh security karena ketahuan mencoba untuk mengakses database Max Dillon. Dan benar saja bahwa insiden yang terjadi pada Max benar-benar ditutupi.
Capek juga ya, bacot mulu dari tadi. Nyeruput kopi dulu, Lur. Oke, lanjut kerja. Keesokan harinya Spider-Man datang menemui Harry dan terjadilah ngobrol-ngobrol santai. Tiba-tiba si Harry yang penyakitnya semakin parah terlihat marah kepada Spider-Man karena Spider-Man menolak untuk mentransfusi darahnya kepada Harry. Penyakit Harry semakin hari bertambah parah dan perusahaan Oscorp pun sedang mengalami krisis kepemimpinan. Tiba-tiba salah satu dewan petinggi Oscorp mengambil alih perusahaan secara paksa dan Harry pun didepak dari tempat tersebut karena Harry dianggap menyalahgunakan perusahaannya. Ia dipitnah merahasiakan insiden kecelakaan tewasnya salah satu karyawan Oscorp yaitu Max. Di sisi lain, Peter Parker mulai mencari informasi tentang mendiang ayahnya. Ia kemudian menuju stasiun bawah tanah Roosevelt yang terbengkalai. Ternyata stasiun Roosevelt merupakan tempat persembunyian gerbong kereta milik ayahnya. Peter Parker menemukan fakta bahwa kematian ayahnya disebabkan oleh Norman Osborn, pemilik perusahaan Oscorp. Norman mengkhianati ayahnya dengan menjual penelitian yang dikembangkan ayahnya kepada militer asing untuk digunakan sebagai senjata biologis. Lalu adegan berpindah kepada Harry. Ia pergi menuju ke tempat di mana Max dipenjara setelah diberitahu oleh sekretaris cantiknya. Ia kemudian membebaskan Max dengan niat untuk membalaskan dendam apa yang telah diperbuat oleh petinggi Oscorp kepada Max dan merebut kembali perusahaan milik ayahnya. Max juga mempunyai dendam kepada Spider-Man karena sang idolanya telah mengkhianatinya. Di gedung Oscorp, Harry meminta kepada orang yang telah mengkhianatinya ke sebuah ruang rahasia penelitian ayahnya. Harry meminta darah laba-laba itu dengan berharap penyakitnya segera hilang. Setelah disuntik ke tubuhnya, Harry malah mengalami hal yang aneh. Tubuhnya terlihat berubah bentuk dan ternyata ia berubah menjadi Green Goblin. Hari menjelang malam, Max Electro menghisap aliran listrik kota untuk mendapatkan kekuatan. Seketika kota berubah menjadi gelap bak kota hantu dan aktivitas kota menjadi terganggu dan sangat kacau. Max menghancurkan apapun yang ada di kota demi melampiaskan balas dendamnya. Peter Parker segera pergi ke sana dan Gwen ingin membantunya. Namun Peter menolak dan Gwen tersangkut jaring laba-labanya milik Peter. Kemudian terjadilah aksi baku hantam antara sang idola dan fans sejatinya. Ya salam, maaf, jargon punya orang gue pakai. Gwen segera menyusul Peter untuk membantunya. Kemudian Gwen malah marah pada Spider-Man. Lagi-lagi Peter berhalusinasi melihat ayahnya Gwen. Gwen berhasil menyalakan kembali sistem pembangkit listrik dan kota kembali menyala. Sementara tubuh sang fans sejati Spider-Man yaitu Max Electro hancur karena kapasitas daya listrik yang diserapnya terlalu berlebihan. Tiba-tiba hampir saja dua pesawat komersil mengalami adu banteng, tetapi dua pesawat tersebut berhasil menghindar. Namun, Spider-Man mempunyai musuh satu lagi yaitu Harry si Green Goblin. Ternyata Green Goblin melihat Spider-Man bersama Gwen dan ia tersadar bahwa selama ini yang menggunakan kostum Spider-Man itu adalah teman baiknya. Harry yang merasa dikhianati kepada Peter karena menolak memberikan darah Spider-Man segera menculik Gwen dan Peter mengejarnya. Peter berhasil mengalahkan Green Goblin, namun sayang Peter terlambat menyelamatkan Gwen yang jatuh dari menara dan Gwen pun tewas seketika. Kasihan juga ya, pacar atu-atunya lagi. Maaf, ceplosan. Di adegan terakhir terlihat Rhino sedang mengacau di pusat perkotaan. Semua orang lalu bertanya-tanya, kemana sebenarnya Spider-Man selama ini? Sudah lebih dari 5 bulan dia menghilang. Kejahatan demi kejahatan meningkat drastis tanpa adanya polisi laba-laba tersebut. Giliran ada, dia ngaku campur. Sekarang kagak ada, baru nyariin. Maaf, situ-situ. Ia terpaksa, Spider-Man kecil membantu polisi untuk menghadang Rhino yang dulunya ternyata mencuri plutonium milik Oscorp. Ia dibebaskan oleh orang yang tidak dikenal atas suruhan Harry yang sedang dipenjara khusus milik pemerintah.
Harapan semua orang akhirnya terkabul. Tiba-tiba Spider-Man datang dan ia mengucapkan terima kasih kepada Spider-Man kecil yang ternyata ia adalah George yang dulunya pernah diselamatkan oleh Spider-Man. Nah, itulah cerita tentang film Amazing Spider-Man 2. Tetap dukung terus channel Gudang Gandum, karena kami akan selalu memberikan konten-konten yang menarik, nyentrik, tapi bermakna. Sampai jumpa lagi di hari selanjutnya.